Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa kabar? Semoga semua kita dalam keadaan sehat. Namun bagi yang tidak sehat, semoga cepat sembuh ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo edisi hari Jumat 25 Oktober 2024. Mari kita akan mengawali hari ini atau bagi sebagian kita yang mendengarkan renungan ini di tengah hari atau di akhir hari, dimanapun dan kapanpun saudara-saudara mendengarkan renungan ini, biarlah firman Tuhan hari ini menolong dan menemani setiap awal, pertengahan hingga akhir hari-hari saudara-saudara, sehingga kita tahu sungguh bahwa Tuhan selalu mau menyapa kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena dalam semua pengalaman hidup kami sampai dengan hari ini, kami selalu menemukan bukti nyata bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami selalu menemukan bukti nyata bahwa di dalam segala rajutan indah kisah yang Tuhan rangkai untuk kami akan selalu menemukan keindahan dan kekaguman yang kami lihat dalam diri-Mu ya Allah. Biarlah Engkau yang sungguh mau menemani kami semua dalam perjalanan kami masing-masing, menemani kami dengan sabda-Mu yang sungguh menguatkan, menegur dan juga meneguhkan kembali langkah iman kami. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Yosua pasal yang keempat. Kitab Yosua pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai 24. Saya bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan Allahmu telah mengeringkan sungai Yordan di depan kamu, sehingga kamu dapat menyeberanginya. Seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan Laut Teberau. Laut itu dikeringkannya di depan kita sehingga kita dapat menyeberanginya. Supaya semua bangsa di bumi menyadari betapa kuatnya tangan Tuhan dan kamu senantiasa takut akan Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang terkasih, tentu agak bingung ya kalau kita mendengar bagian akhir dari penyeberangan bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua kali ini, begitu ya. Saya akan menceritakan secara singkat Bapak Ibu dan Saudara sehingga kita mendapatkan maksud dari ayat ini, Yosua pasal 3 ayat 23 sampai 24. Singkat cerita, ketika Musa telah mati dan Yosua harus segera memulai perjalanan kepemimpinannya yang baru untuk memimpin bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan. Rute pertama yang harus Yosua lakukan, rute pertama yang harus Yosua dan bangsa Israel lakukan adalah menyeberangi sungai Yordan. Memang sungai Yordan tidak sebesar Laut Teberau ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Tetapi kalau kita baca di ayat sebelumnya, kita akan lihat bahwa ada kurang lebih 45.000. Jadi ini pasti sebenarnya tidak kurang, tapi lebih dari 45.000. 45.000 saja itu sudah baru aja pasukannya ya Bapak Ibu ya. Jadi laki-laki yang terhitung, laki-laki dewasa. Belum ibu-ibu, belum anak-anak, belum juga lansia. Jadi lebih dari sekitar 45.000 orang yang harus diseberangkan dari sisi sebelah sungai Yordan menuju sisi sebelah lain di sungai Yordan. Pada waktu itu kalau kita baca di ayat sebelumnya juga, sungai Yordan itu debit airnya tuh sedang sangat meluap. Artinya bukan sungai yang juga bisa digolongkan sungai yang kecil pada waktu itu. Tetapi sungai yang cukup luas dan dalam setidaknya. Dan yang menarik adalah peristiwa di mana tadi ayat kita katakan Tuhan telah menyeberangkan kita dengan membelah Laut Teberau, bahkan membuat Laut Teberau itu di tengah-tengahnya kering, ia juga berbuat yang sama. Saya akan ceritakan bagaimana cara Tuhan mengeringkan sungai Yordan. Singkat cerita, ketika tabut perjanjian Allah atau tabut Allah itu ditopang oleh imam-imam, seketika ketika imam itu berada di pinggir sungai Yordan dan baru saja mencelupkan kaki atau langkah kaki pertamanya ke sungai Yordan itu langsung tersibak. Bahkan sisi kanan dan kirinya membentuk sebuah bendungan. Bisa dibayangkan ya, kalau bendungan itu berarti bukan hanya kolam kecil, bukan hanya kumpulan air kecil. Kalau bendungan itu berarti kumpulan air yang sangat besar. Kalau bendungannya itu udah besar, apalagi sungainya kan gitu ya Bapak Ibu ya logikanya ya. Ketika
itu belum menyeberang Bapak Ibu. Jadi ketika sekali lagi tabut perjanjian diangkat oleh para imam, ketika imam menjejakkan kaki pertamanya, mencelupkan kaki pertamanya ke Sungai Yordan itu langsung tersibak dan bahkan membuat bendungan di kanan dan kirinya. Ketika itu sudah mulai tersibak, tabut perjanjian Allah jalan sampai di tengah-tengah Sungai Yordan, tabut perjanjian Allah itu berhenti dan dari situlah baru 45.000 lebih orang, kurang lebih gitu ya, berjalan melintasi Sungai Yordan itu untuk masuk ke sisi Sungai Yordan yang lain, untuk segera memulai perjalanan mereka segera memasuki tanah Kanaan. Jadi kita bisa bayangkan tabut perjanjian itu ada di tengah-tengah Sungai Yordan dan mereka melintasi di tanah yang kering. Singkat cerita, setelah itu atau saat itu terjadi, Yosua memerintahkan untuk 12 perwakilan dari 12 suku Israel untuk mengambil batu-batu yang ada di dasar kolam itu, yang adalah tanah yang kering sekarang, untuk diambil sebagai batu dan membuat sebuah tugu peringatan. Bapak Ibu, memang tidak bisa dibandingkan apple to apple ya, peristiwa Musa yang dipakai oleh Tuhan untuk menyeberangkan bangsa Israel di Laut Teberau yang memang pasti debit airnya itu berkali-kali lipat daripada Sungai Yordan, dengan apa yang dilakukan oleh Yosua. Tujuan dari cerita ini bukan membandingkan siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih hebat, bukan. Tujuannya ada dua yang tadi kita baca, yaitu supaya bangsa-bangsa melihat siapa pribadi yang paling berkuasa, yang selalu paling berkuasa di belakang bangsa Israel, di belakang dan di depan bangsa Israel, yaitu Tuhan yang sama. Kalau saya bisa memberi judul renungan ini adalah dibandingkan dengan bukan dibandingkan, kita melihat kisah Laut Teberau, sekarang penyeberangan Sungai Yordan, kita melihat hal yang sama, yaitu Allah Sang Penyeberang. Jadi judul renungan ini Allah Sang Penyeberang. Mengapa? Karena dari Sungai Yordan kita akan flashback ke Laut Teberau. Betapa Allah dengan cara yang berbeda. Caranya berbeda ya Bapak Ibu ya, kalau Musa itu kan memimpin di depan, dia belah gitu ya melalui tangannya begitu misalnya. Atau kalau dari Sungai Yordan dia bawa tabut perjanjian, tentu ini kelihatan bedanya. Dengan cara yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda, Allah Sang Penyeberang selalu sama. Allah yang bertindak untuk menyeberangkan bangsa Israel dari Mesir gitu ya, menyeberangi satu tempat lain melalui Laut Teberau, Allah yang sama pula memimpin bangsa Israel dari sisi Sungai Yordan yang sebelah sana menuju sisi sebelah sana untuk makin mendekati tanah perjanjian. Allah Sang Penyeberang juga sedang membuka jalan sesuai dengan caranya yang mungkin saja berbeda dengan caranya yang lama. Dia bukan Allah yang kuno, dia Allah yang selalu modern, selalu kontekstual. Dia punya 1001 jalan keluar yang menurut kita tidak akan pernah bisa kita ikuti jalan pikirannya. Tapi entah di Laut Teberau, entah di Sungai Yordan, Allah selalu menjadi Allah yang sama, Allah Sang Penyeberang. Allah terlebih dahulu di dalam kehidupan kita selalu sedang membuka jalan untuk kita dapat menyeberang dari satu keadaan menuju satu keadaan yang lain, bukan? Dari satu kondisi menuju ke kondisi yang lain, bukan? Tentu setelah menyeberang atau saat menyeberang itu kita mengalami kekaguman. Tetapi sebelum kita menyeberang, mungkin saja kita sedang kehabisan akal. Bisakah aku melewati ini? Bisakah aku menyelesaikan ini? Tetapi ingat, Allah Sang Penyeberang adalah Allah yang sama, yang menyeberangkan bangsa Israel di Laut Teberau dan yang menyeberangkan bangsa Israel di Sungai Yordan. Jadi, mengapa takut untuk menghadapi dan menyeberangi sesuatu hal yang membuat kita mungkin sempat berputus asa? Dengan itu kita pun mempunyai tujuan yang kedua. Tadi tujuan yang pertama adalah supaya semua bangsa melihat siapa yang paling berkuasa, yaitu Allah Yahweh. Dan yang kedua, supaya kamu senantiasa memiliki rasa takut, rasa hormat, rasa percaya kepada Allah. Jadi tujuannya bukan soal penyelesaian masalahnya. Masalah itu atau laut itu atau sungai itu gitu ya, penggambarannya dipakai oleh Allah untuk bukan menyelesaikannya bagi kita, tapi membuat namanya semakin dipermuliakan di hadapan banyak orang dan membuat kita belajar kalau Allah saja bisa menyeberangkan dan membuka jalan yang tak pernah kita duga,
maka Allah juga pasti membuka jalan yang tak pernah kita duga. Kalau itu belum sesuai dengan cara dan waktu kita, tunggu, sabar saja. Itulah tujuannya, supaya setiap orang memuliakan namanya dan tahu siapa yang paling berkuasa, siapa backingan kita yang paling kuat, dan supaya kita juga memiliki rasa takut kepada Allah Sang Penyeberang. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah yang selalu membuka jalan di luar akal dan pikiran kami sungguh percaya bahwa kami akan dapat menyeberangi segala laut atau sungai masalah yang sedang kami alami. Kami mau ikut caramu, kami mau percaya waktumu. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.